Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Rina Kurnia MPH, dosen pada Prodi Sarjana Terapi Okupasi jurusan Okupasi Terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemeriksaan dan evaluasi OT2 dengan metode DIA atau Delivery Interactive Assessment. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Mata kuliah pemeriksaan dan evaluasi OT2 ini berada di semester 2 pada mahasiswa Prodi Sarjana Terapi Okupasi, dan ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh. Kemudian bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS, di mana satu adalah SKS teori dan satu SKS praktik. Mata kuliah ini didesain untuk membekali mahasiswa tentang tindakan asesmen dan teknik training pada pasien yang mempunyai problem okupasional. Asesmen tersebut yaitu anamnesis, pemeriksaan untuk occupation, kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan refleks, serta teknik training berupa transfer dan lifting untuk pasien. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini ada 5, yaitu 1. Mahasiswa mampu melakukan asesmen. 2. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan baik standar maupun non-standar. 3. Mahasiswa mampu menentukan problem, aset, dan limitasi pasien. 4. Mahasiswa mampu menentukan prioritas masalah. Dan 5. Mahasiswa mampu merencanakan tujuan terapi sebelum di semester berikutnya mahasiswa akan melakukan intervensi okupasi terapi. Kemudian sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa sinkron dengan tatap muka di kelas untuk pembelajaran teori, kemudian praktek di laboratorium, dan juga tatap maya melalui Zoom meeting. Dan saya juga menggunakan pembelajaran asinkron melalui penugasan, diskusi, serta menggunakan e-learning Polkesta atau Soleta. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik. Ceramah dan diskusi saya gunakan untuk pembelajaran teori, demonstrasi praktik untuk pembelajaran praktik di lab, dan langsung bertemu dengan pasien di masyarakat. Kemudian materi pembelajaran dalam mata kuliah ini saya berikan dalam 16 pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Dari 16 pertemuan tersebut, untuk materi teori itu saya sampaikan di kelas melalui tatap muka langsung maupun pembelajaran melalui Zoom meeting. Kemudian untuk praktik saya berikan di laboratorium. Adapun bagaimana
tentang saya menyampaikan materi teori akan saya tampilkan dalam micro teaching di akhir sesi video ini. Adapun evaluasi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini terdiri dari teori dan praktik. Teori saya ambil dari ujian tengah semester dengan bobot 50%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 50%, sehingga total bobot evaluasi teori adalah 100%. Kemudian juga saya ambil melalui praktik, yaitu dengan penugasan bobotnya 20%. Penugasan ini berupa mahasiswa mencari pasien di masyarakat, kemudian melakukan asesmen secara langsung kepada pasien sampai tersusun tujuan terapi. Dan penugasan ini dilakukan selama 1 semester untuk mencapai kompetensi praktik yang diharapkan. Berikutnya saya juga melakukan ujian praktik, di mana ujian praktik itu sebanyak 3 materi praktik, yaitu 1 materi praktik pemeriksaan tanda-tanda vital, 2 materi praktik refleks fisiologis, dan yang ketiga adalah materi praktik transfer dan lifting, di mana dari ketiga ujian praktik tersebut total bobotnya adalah 50%. Dan saya juga melakukan uji komprehensif di akhir semester untuk melihat ketercapaian kompetensi dari materi praktik yang diajarkan dengan bobot 30%. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pemeriksaan dan evaluasi OT2, dan berikut ini adalah video micro teaching mata kuliah pemeriksaan dan evaluasi OT2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana hari ini, sehat semuanya? Sehat. Oke, kita bertemu kembali dalam mata kuliah pemeriksaan dan evaluasi OT2. Hari ini adalah pertemuan kedua ya, setelah di minggu kemarin kita menyimak bersama untuk kontrak belajar kita selama 1 semester. Oke, sesuai dengan kontrak yang kemarin sudah kita bahas, maka hari ini kita akan membahas materi teori, yaitu occupational therapy anamnesis. Oke, namun sebelumnya saya ingin bertanya, apakah semuanya sudah presensi melalui Soleta? Sudah. Oke, aman ya berarti ya? Baik, kita akan memulai membahas materinya, anamnesis. Oke, apakah semua sudah mengetahui apa itu anamnesis? Belum? Sama sekali belum? Oke, kita akan melihat apa itu anamnesis. Ya, jadi anamnesis ini kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah mengingat kembali. Kemudian ini kalau kita artikan adalah cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara. Nah, wawancaranya ini baik langsung kepada pasien yang kita sebut sebagai auto anamnese, ataupun bisa kepada orang lain, misalnya pada orang tua atau sumber yang terpercaya yang disebut sebagai allo anamnese. Ini kalau kita lihat dari pengertian yang sebenarnya. Oke, nah kaitannya kita sebagai seorang okupasi terapis nantinya, mengapa kita akan membahas anamnesis? Nah, berarti kalau Anda garis bawahi ini terkait dengan apa? Wawancara. Wawancara.
Oke, jadi karena nanti kita akan wawancara kepada pasien. Jadi kita ketika pertama kali bertemu dengan pasien itu mungkin tidak langsung memberikan tindakan terapi. Tidak. Nah, ini adalah cara awal kita menggali data untuk permasalahan pasien. Berikutnya saya akan memaparkan bagan ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, pernahkah melihat bagan ini sebelumnya? Pernah. Pada mata kuliah apa? Oke. Apa yang Anda ketahui dari bagan ini? Menurut saya bagan ini tuh merupakan urutan bagaimana kita akan melakukan terapi dari awal sampai akhir. Itu menurut saya. Ya, baik. Jadi kita nggak boleh setelah screening kemudian tahu-tahu menentukan tujuan terapi dan ternyata masih bingung dengan kerangka acuannya. Jadi ini adalah urutan yang harus kita taati di dalam kita melakukan treatment planning proses. Jadi singkatnya dari bagan ini dimulai dengan awal kita bertemu dengan pasien, kita melakukan screening gitu ya. Kemudian interview, observasi, screening tes dan tas. Setelah itu kita mendapatkan data, kemudian kita lanjut dengan melakukan identifikasi treatment model atau kita menentukan kerangka acuan. Dari kita menentukan kerangka acuan, selanjutnya adalah kita melakukan asesmen dengan pemeriksaan terstandar sesuai dengan permasalahan klien dan sesuai dengan kerangka acuan yang digunakan. Setelah itu kita akan melakukan problem identification sampai ketemu prioritas masalah dan membuat OT diagnosis. Dan kemudian kita baru bisa menentukan tujuan terapi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, sehingga kalau kita kembali ke judul tadi ya, bahwa apa itu anamnesis, kita artikan sebagai ini. Jadi occupational therapy anamnesis itu berupa interview terstruktur gitu ya, yang tadi dari bagannya Petriti. Kemudian juga berupa clinical observation, jadi ada observasi dan kita melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan yang terstandar maupun yang non standar seperti itu. Jadi bukan hanya kita wawancara ya, kalau dilihat dari pengertian yang sebenarnya tadi kan hanya wawancara, namun kita bisa mengartikan ke dalam 3 hal ini seperti itu ya. Nah, ini kita melakukan pemeriksaan kemampuan fungsional pasien saat pertama bertemu dengan pasien. Namun kita akan melakukan initial assessment. Apa saja? Bisa itu wawancara atau interview gitu ya kepada pasien ataupun kepada keluarganya ketika dengan pasien tidak memungkinkan. Berikutnya observasi gitu ya. Kemudian juga ada screening test dan screening tas. Dan nanti dari data yang kita peroleh ini, kita harapannya sudah mendapatkan gambaran permasalahan klien gitu ya. Oke. Nah, data yang kita dapatkan dari initial assessment ini kita sebut sebagai data subjektif. Nah, mengapa kita sebut sebagai data subjektif? Coba ada yang mau berpendapat? Saya Bu izin menjawab. Kalau menurut saya, kenapa disebut sebagai data subjektif? Karena di situ kita banyak melakukan kegiatan wawancara dan juga observasi seperti itu. Oke, baik, betul ya. Jadi dari data yang tadi didapatkan melalui wawancara, kemudian observasi itu kita punya cara sendiri ya. Jadi antar terapis itu tidak sama bagaimana cara mendapatkannya.
tidak ada panduan yang terstandar, sehingga ini kita sebut sebagai data subjektif seperti itu. Nah, data ini memang harus kita dapatkan di hari-hari awal kita bertemu dengan pasien seperti itu ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Ketika awal bertemu pasien, silahkan menggali data melalui wawancara, observasi, screening test, dan screening task. Mengapa kita harus melakukan initial assessment gitu ya? Nah, ini ada tujuannya. Nah, kita akan mengidentifikasi masalah sehingga nantinya kita gunakan untuk merencanakan terapi serta kita akan menentukan strategi intervensi. Tidak mungkin kita langsung memberikan intervensi ya, kita harus tahu dulu masalahnya pasien apa, baru kita membuat rencana terapi dan menentukan strategi intervensinya. Dari data yang kita gali tadi, kita harus bisa melakukan interpretasi sehingga kita ketemu masalahnya pasien apa. Clinical reasoning, kalau nantinya kita menentukan masalah yang akan kita prioritaskan, maka kita harus punya alasan klinis gitu ya, serta kita juga harus bisa menentukan, jadi ada clinical decision making. Jadi Anda ketemu dengan pasien bisa membaca rekam medisnya gitu ya. Di situ tujuannya untuk apa? Pertama, Anda ada gambaran mengenai kondisi pasiennya. Berikutnya, bisa nantinya kita mengetahui problem area dari pasien yang terganggu ini apa. Apakah misalnya, oh ini pasien tangannya mengalami kekakuan sehingga sulit untuk makan, maka berarti problem areanya adalah pada ADL seperti itu ya. Berikutnya kita akan menentukan fokus initial assessment pada isu yang relevan sehingga nanti kalau Anda wawancara misalnya itu bisa fokus pada permasalahan yang relevan dengan pasien, jadi tidak usah banyak-banyak pertanyaan yang tidak sesuai seperti itu. Kemudian juga untuk menentukan indikasi terapi yang dibutuhkan. Jadi nanti kira-kira indikasi terapi yang dibutuhkan itu seperti apa, bisa kita mendapatkan gambaran dari data di rekam medis. Sehingga dari sini data yang bisa kita lihat adalah diagnosis medis klien, kemudian riwayat medisnya, misalnya pernah mendapatkan pengobatan apa gitu ya, pernah mendapatkan terapi apa sebelumnya. Berikutnya respon pasien terhadap perawatan, jadi kita bisa melihat apakah pasien rutin datang ke rumah sakit sehingga ini menunjukkan bagaimana respon pasien terhadap perawatan seperti itu. Ini adalah data yang bisa kita lihat melalui rekam medis dan ini juga termasuk di dalam tadi ya data subjektif. Berikutnya interview atau wawancara ya. Nah, ini satu hal yang penting untuk kita lakukan di awal-awal bertemu dengan pasien. Mengapa? Karena kita bisa berbagi pengalaman terapis dan pasien secara langsung dengan Anda melakukan wawancara. Sehingga di sini dibutuhkan building trust ya. Jadi kita nantinya akan membangun kepercayaan antara terapis dengan pasien dan akan menumbuhkan kolaborasi. Jadi pastikan bahwa Anda bertanya dengan empati seperti itu ya, sehingga nanti pasien akan mau menjawab dengan baik dan akhirnya terbangun building trust ini ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, observasi. Nah, observasi itu biasanya dilakukan melalui apa ya? Pengamatan. Baik. Dan ini memang kita melakukan pengamatan kepada pasien. Dan ini juga kita lakukan di awal-awal ketika bertemu dengan pasien.
biasanya bisa berlangsung bersamaan dengan saat kita wawancara. Nah, apa saja yang bisa kita dapatkan melalui observasi? Utamanya ini adalah informal observation, karena kita melakukannya tidak dengan panduan pemeriksaan ya, sehingga kita menyebutnya sebagai informal observation. Yang pertama, kita bisa mengamati bagaimana postur tubuhnya pasien. Misalnya pasien stroke gitu ya, bagaimana, apakah pola terangnya itu fleksi atau tegap seperti itu, silahkan diamati. Ambulasinya bagaimana, apakah bisa berpindah secara normal atau membutuhkan bantuan orang lain. Pola jalan silahkan diamati, misalnya apakah pasien pola jalannya diseret atau bisa berjalan dengan pola yang normal seperti itu. Pakaian silahkan diamati, ya, apakah bisa berpakaian secara rapi atau ternyata tidak rapi akibat keterbatasan dari ekstremitasnya sehingga kesulitan memakai baju misalnya. Dandanannya silahkan juga diperhatikan, apakah pasien mampu berdandan dengan baik, rapi atau acak-acakan seperti itu ya. Kemudian apakah mengalami masalah motorik pada ekstremitas atas maupun bawahnya. Kemudian apakah pasien mengalami deformitas, ini juga bisa kita lihat dengan observasi ya, misalnya oh tangannya apakah sudah berbentuk lain dari anatominya, nah seperti itu. Kemudian bagaimana ekspresi wajahnya, nah akan kita amati apakah pasien ceria atau murung atau sedih gitu ya. Berikutnya intonasi suara saat kita ajak wawancara bagaimana, apakah menjawab dengan keras atau misalnya pasien pelan sekali dalam menjawabnya, bahkan tidak mau menjawab seperti itu ya. Berikutnya sikap terhadap situasi yang dialami. Jadi bagaimana pasien ini menyikapi situasinya, apakah dia menerimanya dengan baik atau saat ini misalnya dia sedang berada dalam kesedihan dalam menyikapi situasinya. Nah, ini bisa Anda amati dengan Anda melakukan observasi. Dan kita berarti sudah mendapatkan sedikit banyak gambaran permasalahan pasien gitu ya. Misalnya, oh dari wawancara dan observasi ternyata permasalahannya lebih ke motorik karena keterbatasan lingkup gerak sendinya misalnya. Nah, maka langkah kita berikutnya adalah identifikasi model treatment. Kita menentukan kerangka acuan untuk nantinya kita gunakan saat kita melakukan asesmen dengan pemeriksaan yang terstandar seperti itu. Nah, jadi ini penting untuk kita tentukan dan kita menentukannya sesuai dengan problemnya pasien tadi ya. Dari kerangka acuan biomekanik ini, maka kita menentukan alat asesmen yang sesuai dengan kerangka acuannya. Dan berikutnya berarti saatnya kita melakukan tes ya, setelah kita menentukan kerangka acuannya. Nah, tes yang kita pakai ini berarti adalah tes yang terstandar. Jadi sudah pernah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Sehingga di sini nanti interpretasinya itu terstandar berdasarkan hasil pada tes skornya. Jadi kita tidak bisa melakukan interpretasi sendiri gitu ya. Nah, dengan adanya pemeriksaan terstandar ini, maka data yang kita dapatkan itu berupa data objektif gitu ya. Jadi saya harapkan tahu bedanya data subjektif dengan data objektif. Jadi karena ini sudah ada instruksi yang sama, Anda nantinya sama dalam melakukan pemeriksaan, sama dalam melakukan interpretasi. Contoh dari tes terstandar apa? Ini ada gambarnya ya. Ini adalah contoh tes terstandar yang bisa kita
lakukan sebagai seorang motivasi terapi. Misalnya ini ada BOT2 seperti itu ya, atau kita tadi yang saya contohkan, kalau kita menggunakan kerangka acuan biomekanik, kita bisa menggunakan pemeriksaan LGS, pemeriksaan kekuatan otot yang sesuai dengan standar dan panduannya. Ini saja materi yang kita bahas pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, saya persilakan. Saya mau bertanya terkait interview. Tadi kalau nggak salah itu ada yang interview bisa dari pasien atau orang tua yang dapat dipercaya, mungkin lebih valid ya Bu. Yeah. Terus misalkan kita udah di rumah sakit, mungkin kita bakal ada praktek. Mungkin kalau misalkan wawancara itu kalau lebih baik kan kita menyeluruh ya Bu. Kalau bisa dapat semua yang ingin kita tanyakan, yang ingin kita jadikan prioritas masalahnya. Yeah. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin pasien itu nggak mau menjawab Bu. Itu kita tetap paksain mereka untuk menjawab apa tidak. Baik, bagus ya pertanyaannya ya, nanti bisa dijadikan sharing ke teman-temannya. Jadi harapannya tadi dengan kita melakukan wawancara, baik itu kepada pasien maupun kepada keluarga, ketika memang tidak dimungkinkan kita wawancara kepada pasien, maka kita akan mendapatkan bagaimana keluhannya pasien, kemudian riwayat penyakitnya, kemudian apa harapannya, seperti itu ya. Nah, dari situ maka memang kita harus menunjukkan rasa empati ya, sehingga dengan kita empati, kemudian kita memberikan kepercayaan tadi ya, membangun building trust tadi, harapannya pasien akan terbuka sehingga akan mau menyampaikan problemnya secara keseluruhan. Namun apabila memang tidak berkenan, maka ya kita tidak bisa memaksakan gitu ya. Hanya saja memang tadi kita harus punya cara atau trik supaya pasien akhirnya mau mengungkapkan, dengan tadi kita membangun kepercayaan. Ibu, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Tadi di materi disebutkan bahwa kita harus melakukan screening task. Nah, bagaimana cara kita melakukan screening task? Terus bisa minta tolong Ibu untuk mencontohkan salah satu cara melakukan screening task. Terima kasih. Bagus ya, jadi bagaimana kita melakukan screening task. Nah, kita bisa memberikan tugas yang sederhana terkait kira-kira apa yang menjadi permasalahan klien. Bisa dari hasil observasi kita, misalnya permasalahannya lebih ke motorik pada tangannya, kok pasien sulit menggenggam misalnya. Nah, kita bisa memberikan tugas misalnya bagaimana, apakah pasien mampu memegang sendok untuk makan, atau apakah pasien bisa memegang gelas. Nah, itu bisa kita berikan, Bu, coba pegang sendok ini, silahkan coba diarahkan ke mulut, atau misalnya Ibu coba memegang gelas untuk minum. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kita melakukan screening task. Dari situ kita akan mendapatkan gambaran, ternyata pasien kesulitan memegang sendok dengan pegangan yang sangat kecil. Kalau memegang gelas ternyata masih mampu. Itu contohnya. Sebelum kita akhiri, maka saya ingatkan untuk setiap mahasiswa, silahkan membuka soletannya. Di situ sudah saya upload terkait tugas ya, tugas yang akan Anda lakukan untuk ke pasien langsung, kaitannya dengan materi ini, yaitu bagaimana Anda akan wawancara kepada pasien dan melakukan observasi, serta nanti akan Anda laporkan hasilnya yang juga akan kembali Anda upload di Solita. Baik, saya akhiri materi pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan manfaat serta bekal untuk nantinya bisa melakukan wawancara serta observasi dan pemeriksaan kepada pasien. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.